Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Merpati Z Channel Samarinda. Kali ini kita akan mengulas yaitu tentang merpati yang mau ninggal lawan. Merpati yang mau ninggal lawan. Jadi dia rata-rata dalam penerbangannya itu sering meninggalkan lawan gitu ya. Oke, sebelum kita melangkah ke sana, jelasnya kita harus orientasi dulu ya. Permainan merpati ini kan terbagi menjadi, sementara ini terbagi menjadi 3 ya. Kalau zaman dulu tomprang dan kentong, itu kalau sekarang ada kolong meja dan balap atau sprint. Oke, walaupun sementara itu di Jawa Barat masih ada ya, tomprang masih ada, dan gila-gilaan itu lepasnya sampai 6 kilo. Oke, sementara ini yang lagi ngetren jelasnya yang kolong ya, yang dunia kolong. Jadi orientasinya kalau burung meninggalkan lawan itu jelasnya burung yang memang benar-benar terlatih ya, burung yang benar-benar memang terlatih untuk meninggalkan lawan. Cuman di sini letaknya, kalau burung kita tidak handal ngolong, cuma meninggalkan saja, ini repot. Jadi jatuhnya cuman sprint atau merpati balap saja. Nah, di situ kita orientasinya ke sana dulu. Tapi kalau untuk kolong atau kolong meja, jelasnya inilah PR yang harus kita garap, PR yang benar-benar apa ya, enggak mudah untuk dilakukan. Sebabnya namanya merpati itu kalau sudah hafal dengan kolongan itu cenderungannya gerobok gitu ya. Ya jelasnya kita harus pilih lah merpati-merpati yang benar-benar mau tinggi ya, biarpun dia engkel, kita latih engkel, dia mau terbang tinggi dan bisa ngolong. Tapi itu tak semudah yang kita bayangkan, jelasnya gitu. Jelas utamanya gini ya, nomor 1 jelas tentang latihan ya. Setelah kita mendapatkan burung yang kita inginkan, ya sebut aja lah, mungkin kita membeli dengan ciri-ciri katurangan, ciri-ciri fisik, pegangan dan lain sebagainya, atau mungkin kita juga bisa ngambil di trah gitu ya. Tapi semua itu kan belum bisa jadi jaminan gitu ya. Semuanya belum bisa jadi jaminan. Walaupun dari trah pun, kalau dalam pelatihan dan perawatannya itu salah ya nggak akan jadi apa-apa ya kan. Cuman namanya trah itu sudah kriterianya kan sudah trah, artinya sudah punya darah bagus gitu untuk kriteria merpati zaman sekarang gitu. Jadi cara ngelatihnya yang pertama jelasnya kita latih engkel dulu ya, diterbangkan sendirian terus begitu. Jadi mulai dari piye itu tidak pernah digandeng sama sekali, di engkel terus menerus. Nah tapi ini ada resikonya juga. Resikonya apa? Merpati yang kebiasaan begini biasanya hafalnya satu jalur saja. Karena apa? Tidak ada lawan ya. Nah, mending kalau nanti merpatinya itu sesuai yang kita harapkan, mungkin bisa tinggi kemudian bisa medil dan lain sebagainya yang seperti yang kita harapkan. Tapi biasanya tuh burung tuh kalau yang engkel dari 10 kali terbangan paling-paling yang ngolong cuman sekitar 3%-nya saja. Karena sifat-sifat burung itu memang kalau sudah hafal jalurnya, dia akan nuju aja gitu, nuju ke tempat betinanya gitu ya. Jadi resikonya juga ada kalau di engkel. Alangkah lebih baiknya kalau pada sekali tempo ya, itu dicarikan untul. Nah, untul itu adalah burung yang sudah
senior, walaupun dia tidak ngolong tapi mau tinggi. Nah, yang kita kelapa adalah punya kita sendiri. Biarkan untulnya itu ngebas kah, biarkan dia apa ya, itu cuma melatih tingginya doang. Yang terpenting kan kita ngelatih yang punya kita itu sekali tempo harus ya diuntul lah ibaratnya, dilatih oleh untul gitu ya. Jadi jangan terus engkel terus ya, sekali tempo aja. Apalagi nanti ngelatihnya kalau habis rampas ya, itu sebabnya mempengaruhi kedewasaan gitu ya. Jadi burung juga perlu dewasa juga. Burung itu kalau muda ya rata-rata ya kurang stabil lah, karena emosinya kan tidak tetap gitu ya. Ya seperti orang juga sama aja. Itu. Kemudian yang kedua, itu burung jelas punya kemandirian kuat dan karakter kuat. Artinya burung itu memang berdarah kolong gitu ya. Itu bisa lebih cepat untuk kita bisa melatihnya. Tapi kalau kita cuma berdasarkan rabaan-rabaan aja mungkin akan sulit ya. Kita akan kesulitan untuk melatih meninggalkan lawan ini tadi. Memang hebat sih kalau namanya burung sudah bisa meninggalkan lawan tanpa harus gandeng gitu ya. Tapi rata-ratanya kan di lapangan tuh yang terjadi itu adalah gandeng, kemudian bisa masuk ke kolong atau gerobok lah atau bagaimana, pokoknya yang penting dia gandeng begitu. Tapi kalau rata-rata biasanya kalau gandeng itu biasanya naik ke atas ya, tapi kadang-kadang jalurnya berpindah-pindah, nggak pada satu tempat, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di kanan, kadang-kadang di kiri, kadang-kadang lewat. Nah itulah posisi-posisi itu sebenarnya yang harus kita antisipasi. Makanya burung yang artinya tidak biasa ya, tidak biasa digandeng, itu kalau sudah mengalami posisi yang bukan jalurnya itu repot gitu ya. Oke, pada waktu kita ngelatih engkel itu jalurnya kan lurus saja itu. Mungkin diharapkan naik, udah naik. Turun, sudah turun. Tapi namanya engkel kan tunggal, ya kan? Jadi kepada waktu posisi jalur kanan dia belum tahu, pada posisi jalur kiri dia belum tahu, apalagi posisi lewat. Itu kadang-kadang ya tahu juga. Makanya merpati itu dikatakan burung yang penuh misteri, nggak ada yang sempurna begitu ya. Jadi masalah menang dan kalah ya sudah rezeki-rezekian gitu aja. Yang terpenting umpamanya kita itu ingin merpati kolong ya ikutilah kriteria-kriteria merpati yang masuk ke kolong atau merpati kolong. Kriteria-kriterianya apa? Sudah banyak saya ulas ya. Kalau kita ingin dibalap ya sesuai dengan kriteria burung balap. Kolong, meja beda lagi. Itu lebih rumit lagi ya. Lebih rumit lagi, harus lebih mapan lagi. Kadang-kadang burung kenceng aja belum tentu menang dengan burung yang mapan atau yang turunnya kayak tas kresek. Itu kalau punya hoki kadang-kadang menang malahan gitu ya. Itu aja ya, mungkin ulasan bagaimana melatih merpati bisa meninggalkan lawan gitu. Itu cara-caranya ya seperti itu, dilatih engkel. Kemudian ya kalau saya sarankan ya sekali tempo harus digandeng gitu. Ya lebih baik kalau gandeng, kalau saya pribadi sih habis lepas rampas sekali itu merpati sudah cukup remaja dewasa lah. Apalagi kalau yang sudah rutin nelur gitu ya. Rutin nelur ya diharapkan ya bisa dewasa gitu. Walaupun juga ada juga
yang masih berjiwa muda juga banyak. Ya sama seperti karakternya manusia, sama aja. Kadang-kadang yang sudah tua itu jiwanya muda juga banyak. Yang muda jiwanya tua ya banyak juga. Jadi gitu. Jadi sering-seringalah memahami karakter burung kita itu aja. Itu saja ulasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, tolong subscribe. Subscribe itu gratis, tidak ada bayar dan prabayar. Kemudian like, comment, share ya, notifikasinya dihidupkan semuanya. Itu aja. Salam Patiang.